Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan masuk menarik untuk dibahas ya. Pertanyaan ini terkait dengan hutang piutang yang dilakukan oleh suami istri. Jadi kronologinya ada suami istri melakukan hutang piutang bersama untuk melakukan usaha. Nah, singkat cerita usahanya bangkrut, akhirnya menjadikan hubungan keduanya retak. Dan akhirnya suami istri mengajukan gugatan cerai, kemudian terdapat keputusan bahwa hutang itu ditanggung berdua suami istri ya, karena yang melakukan hutang adalah berdua suami istri. Sebenarnya dalam fikih itu bagaimana sih? Oke, konsep yang sebenarnya dalam masalah hutang dulu ya, bukan dikaitkan dengan, belum dikaitkan dengan nafkah dulu. Kalau konsep hutang sendiri ya, siapa yang berhutang ya itu yang bayar. Bahkan ada keterangan-keterangan dalam kitab yang jelas itu, kalau ada orang meninggal dunia, maka sebelum harta warisnya dibagikan, diantaranya ya harus diambilkan dari harta yang dimilikinya untuk mengembalikan hutangnya. Andaikan dia meninggal dunia, kemudian hartanya cukup, hanya cukup untuk membayar hutang saja. Kalau dibayarkan hutang itu ahli waris nggak mendapatkan, ya dibayarkan hutang, ahli waris nggak dapat apa-apa. Jadi menunjukkan bahwa yang wajib membayar ya yang berhutang. Termasuk ketika ada mayat meninggal dunia, sementara dia memiliki hutang dan dia meninggal tidak punya harta, ini tidak wajib bagi ahli waris atau walinya untuk menanggung hutangnya, nggak wajib, karena yang berhutang itu si mayat tadi. Tetapi ada keterangan si wali atau ahli warisnya boleh di situ mendoman atau menanggung hutang yang dilakukan oleh mayat. Itu jelas salah satu indikator bahwa ya siapa yang berhutang itu yang membayar. Kalau lihat dari konsep hutang, maka bisa kita pahami bahwa ya kalau yang hutang istri ya yang bayar istri, kalau yang hutang suami ya yang bayar suami, kalau yang hutang suami istri bersama yang bayar ya keduanya sesuai porsi hutang yang disepakati mereka berdua. Itu kalau hanya melihat dari sisi hutang piutang. Permasalahan muncul ketika itu dilakukan. Tadi kan ada kronologinya, dia itu berhutang suami istri untuk membuat usaha. Nah, akan muncul suatu permasalahan menarik lagi. Apakah masih tetap seperti itu konsepnya? Kalau hutang bersama dibuat bersama, atau jangan-jangan tidak? Dengan alasan apa? Karena ada unsur kewajiban menafkahi seorang suami terhadap istri. Jadi begini, kemungkinan kedua tadi berhutang untuk membuat usaha, yang usahanya itu hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau menafkahi keluarga. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu yang wajib membayar hutang ini perlu dicari lagi jawabannya. Di dalam kitab Ahkamul Mar'ah fi Fiqhil Islami di sini dijelaskan begini. Fa'idan tana'a zawju 'anil infaq 'alaiha li'isarihi bin nafaqah amara al-qadhi az-zawjah bil istidanah 'ala zawj idza lam takun dzata malin wa yakunu ma tastadinuhu 'alaihi minan nafaqah ba'da dzalika wajiban 'alaihi yaqdihi ingda yasari. Singkatnya begini, ada permasalahan ketika seorang suami tidak mau menafkahi istrinya, tercegah dari menafkahi istrinya karena fakir, karena kesulitan masalah keuangan, maka qadhi memerintahkan kepada istri tadi untuk melakukan utang atas nama suami ketika memang suami tadi tidak memiliki harta. Nah, utang yang dilakukan oleh istri tadi atas restu daripada atau atas perintah qadhi ini sebagai tanggungan dari suami, dan suami nanti wajib membayarnya ketika suami sudah mampu, sudah memiliki keuangan ya yang mapan untuk membayar hutang tadi. Itu satu. Artinya kalau melihat ibarat ini, jangankan si istri berhutang untuk membuat usaha, istri hutang langsung digawe wae lho, iku kok tanggungannya suami. Nah, kalau memang suami tidak mau menafkahi, dan hutang yang wajib dibayar oleh suami tentu sekadar ukuran
kewajiban infaknya. Kayak melebihi ya istri yang bayar. Itu semisal nafkahnya sehari itu semisal 100.000, kok dia utang 200.000, berarti yang 100.000 itu suami wajib membayar, yang 100 ya istri, karena jatah nafkahnya kan cuma 100.000 sehari. Kalau melihat dari keterangan ini bisa dipahami bahwa ketika ada suami istri berhutang untuk melakukan usaha yang hasilnya nanti untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi nafkah keluarga, otomatis yang wajib membayar itu sebenarnya adalah suami, karena itu masih dari bagian kewajiban nafkah. Dalam konteks ini ada permasalahan tadi dijelaskan, ketika ada suami tercegah melakukan nafkah kepada istri karena tidak memiliki harta, si istri ini diperintahkan qadhi untuk berhutang atas nama suami untuk memberi sesuatu yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan nafkah tadi. Bukan untuk usaha terus, nggak perlu langsung dibelanjakan. Jadi kalau utang harus dibelanjakan itu wis jadi tanggungan suami. Jadi kalau melihat ibarat ini ya dapat kita simpulkan perlu digarisbawahi berarti ya, kalau memang hutang kedua suami istri tadi itu pinjam uang ya untuk usaha, yang usahanya tadi untuk memenuhi nafkah, ya yang wajib membayar suami. Tapi kalau hutang untuk melakukan usaha, tapi usaha tadi sebagai apa ya, kegiatan di luar daripada nafkah, artinya walaupun suami istri tadi tidak melakukan hutang untuk membuat usaha, si suami sudah memenuhi nafkah si istri. Nah, beda lagi permasalahannya. Ya, intinya melihat dulu apakah hutang itu dalam rangka untuk memenuhi nafkah, baik dibelanjakan secara langsung atau dibuat usaha dulu yang nanti hasilnya untuk kebutuhan keluarga, atau hutang tadi untuk usaha yang sifatnya itu di luar kebutuhan nafkah, artinya kelebihan lah gitu ya. Nafkahnya sudah dicukupi. Nah, kemudian suami istri berinisiatif untuk membuat usaha begitu loh. Nah, ini maka ya kedua-duanya wajib membayar. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, walaupun tadi dalam keterangan kitabnya istri boleh berhutang karena suami tidak menafkahi, tapi tetap ada aturannya ya, tidak serta-merta langsung hutang saja begitu tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Dalam kitab Ahkamul Mar'ah fil Fiqhil Islami dijelaskan ada dua konsep ya dalam istri berhutang. Pertama, caranya dia minta izin dulu kepada suami, Mas, aku kok nggak sampai nafkahi, wah aku gak duit dedek, ya sudah Mas, saya hutang, ya sudah. Nah, artinya si istri harus minta izin dulu kepada suami. Kalau suami mengizinkan, berarti dia berhutang untuk kebutuhan nafkah tadi, suami yang nanggung. Nah, kalau suami tidak mengizinkan, bagaimana? Apakah tetap ngeyel hutang? Nah, si istri tahapannya adalah merafa atau mengajukan gugatan kepada qadhi. Kalau di Indonesia itu adalah KUA yang mungkin ya, menyampaikan gugatan kepada Pak KUA bahwa si suami ini tidak mau menafkahi karena nggak duit-duit. Nah, kemudian si qadhi dalam kitab ini dinyatakan untuk memberikan perintah kepada istri untuk melakukan hutang, nanti yang bayar suami. Jadi ada prosesnya, jadi tidak serta-merta langsung si istri semaunya sendiri karena gak dinafkahi pokoknya langsung pinjol, pinjaman online dan seterusnya, nggak boleh. Harus tetap dalam koridor ranah atas izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tadi melakukan gugatan kepada KUA. Kemudian KUA memberikan perintah kepada istri untuk melakukan hutang, ya sama konsepnya, sesuai dengan kadar nafkah yang wajib atas suami tadi. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk menjawab kronologi dari permasalahan siapakah yang wajib membayar, apakah suami atau istri atau kedua-duanya, tetap kita pilah-pilah tadi. Semoga jawaban ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.